Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kisya Akselana Putri Satria dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Kota Bekasi tahun ajaran 2019-2020. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan dua tugas rumah saya mengenai pelajaran biologi tentang virus corona. Nah, pasti kalian tahu kan apa itu virus corona? Yuk kita bahas. Oke, tugas pertama adalah tugas menjabarkan 5 materi dari kerangka materi yang diberikan. Nah, bila Anda merasa perlu membaca bagian dari folio saya ini, silahkan di-pause dulu ya, karena saya akan menjelaskan tugas saya dengan singkat. Oke, let's start it. Jadi yang pertama adalah pengenalan tentang virus. Nah, di sini ada bagian pertamanya, yang A, ciri-ciri virus. Nah, yang pertama, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Yang kedua, virus bersifat seperti benda mati. Yang ketiga, memiliki satu asam nukleat. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu 20 sampai dengan dan 300 nanometer. Yang ke B, ada bentuk virus. Nah, bentuk virus itu ada 6 macam. Ada batang dengan berujung oval, bulat, filamen atau benang, polihedral seperti huruf T, dan ini beberapa contohnya. Ini yang seperti batang, ini yang polihedral, ini yang bulat, ini yang filamen, dan ini adalah yang seperti T. Nah, yang ketiga ada struktur virus. Nah, virus tidak digolongkan dalam organisme seluler. Nah, yang strukturnya yang pertama adalah kepala. Kepala mengandung asam nukleat. Yang kedua ada kapsid. Nah, kapsid ini mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Yang ketiga ada asam nukleat. Nah, asam nukleat dari virus ini hanya ada satu, yaitu DNA atau dRNA. Oke. Yang keempat ada leher. Leher itu merupakan saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada ekor. Nah, ekor itu berfungsi buat apa sih? Ekor itu berfungsi untuk menempel pada inang. Nah, di sini ada gambarnya. Dari sini sampai sini itu kepalanya, dari sini sampai sini itu lehernya, sedangkan dari sini sampai sini itu ekornya. Di sini itu ada kapsidnya yang menyelubungi sini. Nah, terus yang di dalamnya yang bentuk kayak filamen ini nukleat berupa DNA. Nah, di sini ada kerahnya atau kolarnya. Di sini ada lehernya. Di sini ada selubung ekor. Nah, di sini ada serabut ekor. Di sini lempeng dasarnya. Dan di sini jarum penusuknya. Nah, cara hidup virus. Nah, virus itu tergolong sebagai parasit intraseluler obligat, yang berarti tidak akan mati melainkan mengkristal. Nah, sel hidup yang ditumpangi virus itu disebut sel inang. Jadi, berdasarkan jenisnya, sel inang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Nah, perkembangbiakan virus. Nah, perkembangan virus ini dibedakan menjadi dua. Ada daur litik. Nah, daur litik ini itu terjadi bila ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virusnya. Nah, pada daur litik ini tahapannya adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Yang kedua, ada daur lisogenik. Nah, daur lisogenik ini itu berkebalikan dengan daur litik. Nah, ini terjadi ketika pertahanan tubuh sang inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Nah, di sini ada klasifikasi virus. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya.
Yang ketiga, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Yang keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan metode replikasinya. Yang kelima, virus berdasarkan jenis asam nukleatnya. Yang keenam, klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Nah, yang ketiga nih, penyakit yang disebabkan oleh virus. Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan memberi contoh cuma 6 saja. Nah, cacar variola itu disebabkan oleh virus jenis ortopoxivirus. Nah, yang kedua, campak disebabkan oleh morbillivirus. Yang ketiga adalah AIDS yang disebabkan oleh HIV. Yang keempat ada rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Yang kelima ada tetelo yang disebabkan oleh virus NCD. Yang keenam ada mosaik yang disebabkan oleh TMV. Nah, masuk ke materi 2 mengenai pengenalan virus corona. Nah, di sini kita akan membahas latar belakang virus corona ini. Apa sih yang disebut dengan virus corona? Nah, virus corona itu sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit umum seperti flu, hingga penyakit fatal seperti MERS dan SARS. Nah, bagaimana sih proses penyebaran virus corona? Nah, biasanya manusia ke manusia melalui tetesan atau cairan mulut atau hidung. Nah, yang B, gejala terinfeksi virus corona. Nah, corona itu menimbulkan gejala. Ada gejala ringannya seperti hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Serta gejala parahnya atau fatalnya itu seperti demam cukup tinggi, nyeri dada saat bernafas dan batuk, batuk dengan lendir, dan sesak nafas. Nah, yang bagian C-nya nih. Cara menyebarkan virus corona. WHO mengungkapkan bahwa ketika seorang menderita COVID-19, batuk atau bernafas, mereka akan melepaskan seperti tetesan cairan yang juga terdapat virus corona. Kebanyakan tetesan atau cairan jatuh di permukaan dan benda di dekatnya seperti meja, telepon. Orang bisa terinfeksi virus COVID-19 atau corona dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, dari jarak 1-2 meter ini juga, kalau lebih dekat daripada itu bisa terkena COVID-19 loh. Jadi, hati-hati ya. Oh iya, risiko penyakitnya juga meningkat pada usia 50 tahun ke atas dan rentan pada usia 50 tahun ke bawah. Nah, yang terakhir, pencegahan virus corona. Nah, pencegahan virus corona ini itu ada 8. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, masuk ke bab 3, mitigasi bencana virus corona. Nah, yang pertama adalah pengenalan protokol penanganan virus corona. Di sini kalian bisa lihat dari 1 sampai 15. Ini yang saya ambil protokol penanganan virus corona dari sekolah ya, bukan dari pemerintahnya. Yang B, menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Jadi yang pertama, dengan bersikap tenang dan tidak panik. Soalnya kalau kita bersikap dengan tenang dan tidak panik, kita jadi lebih berpikiran positif dan akan lebih tenang intinya daripada panik. Nah, yang kedua, tidak menyebabkan berita hoaks. Ini sangat penting, soalnya selain kalian kalau menyebarkan berita hoaks, kalian bisa terpenjara bila itu memang berita hoaks. Nah, yang ketiga, selalu berpikir positif. Nah, kembali ke nomor 1, ini berkaitan sekali. Nah, yang keempat, membersihkan tangan sebelum makan. Tentu saja supaya virus lebih
virus mati dengan begini. Nah, yang kelima, olahraga secara rutin. Olahraganya ini bisa di rumah ya kawan-kawan. Yang keenam, makan makanan bergizi, sehat, dan higienis. Yang ketujuh, banyak minum air putih. Soalnya air putih itu dikatakan bisa antitoksin. Nah, di sini ada cara penanganan saat sakit. Yang saya jelaskan di sini adalah perawatan di rumah atau isolasi diri. Nah, di isolasi diri itu sebenarnya dipantau sama pihak rumah sakit, dipantau sama petugas kesehatan, dan diberikan edukasi seperti ini. Oke, lanjut ke bab 4, cara hidup sehat. Tentu saja ini kita semua sudah tahu ya, jadi saya akan memberikan contoh-contohnya saja. Yang pertama, menjaga kebersihan diri, seperti mandi 3 kali sehari, setelah berpergian mencuci tangan dan kaki, mencuci tangan sebelum makan, mengganti pakaian minimal 2 kali, dan lain-lain. Yang B, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti membersihkan pekarangan, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di pekarangan, tidak membuang atau membeli rokok. Yang terakhir, ada cara menjaga kesehatan, berolahraga teratur, makan makanan sehat dan teratur, minum banyak air putih, menghindari nafsa, mencegah stres dan tidak merokok. Oh, masih ada ya satu lagi. Olahraga. Maksud saya di sini olahraga bagian atas dan olahraga bagian bawah itu maksudnya kita harus berolahraga dari bagian atas sampai ke bawah dengan urut. Nah, dengan urut ini itu gimana ya jelasinnya? Dengan urut itu dari kepala tuh, terus dari mulai kepala tuh pemanasan, mulai ke tangan, mulai ke kaki, dan itu berturut-turut dan mulai melakukan dari ringan yang ke berat intinya. Nah, dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu. Soalnya kalau misalnya kalian seminggu latihan lagi, itu bisa aja nyebabin cedera. Nah, yang terakhir nih, bab 5. Bersosialisasi di masyarakat. Tentunya kalian tahu dong bersosialisasi di masyarakat itu apa? Nah, bersosialisasi di masyarakat itu yang pertama cara memberi salamnya dong. Kalau kalian takut terinfeksi virus corona, kalian harus bersalaman dengan cara-cara unik sekarang. Yang pertama, salam namaste. Nah, salam namaste itu dari India. Salamnya itu menutupkan kedua telapak tangan kayak gini, kayak India gitu. Kayak salam-salaman Ramadanan. Salah. Lebaran. Nah, salam siku ini yang sekarang lagi populer, menggunakan siku kayak gitu. Kan keren gitu loh. Nah, salam kaki. Nah, Wuhan Shake. Kalian kalau tahu kan yang Wuhan Shake gitu. Nah, yang pernah videonya sempat viral itu loh, tos kaki. Nah, yang terakhir ada melambaikan tangan. Tentu saja kalian tahu kan melambaikan tangan itu seperti apa? Nah, yang B, bijak menggunakan media sosial. Nah, tidak boleh menyebarkan berita yang belum kita bisa pastikan kebenarannya. Soalnya kalau itu hoax kan bisa merugikan banyak orang ya. Nah, sebelum itu kita harus terlebih dahulu meneliti apakah berita itu benar dan dari sumber yang terpercaya. Agar itu udah percaya banget tuh, udah pasti fix, udah ada hasil penelitiannya gitu. Nah, kita bisa mengambil berita-berita yang terpercaya dari situs yang terpercaya juga lah. Nah, di sini jadi saya akan menjelaskan tugas kedua. Nah, tugas kedua ini adalah tugas menggambar atau membuat sebuah poster dengan memilih di antara 3 tema. Yang pertama adalah penanganan virus corona, yang kedua bahaya COVID-19 atau corona, yang ketiga pencegahan virus corona. Nah, di antara 3 itu saya akan memilih tentang pencegahan COVID-19. Waduh,
Nggak kelihatan ya? Sebentar ya. Oke. Nah, udah ini ya, udah pas. Maaf kalau geter-geter, soalnya tangan saya suka getar. Jadi dari pembahasan sebelumnya kan kita sudah mengetahui ya gejala virus corona. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poster saya mengenai pencegahan virus corona atau COVID-19. Nah, di poster saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencegahannya. Pencegahan COVID-19 by Kesia Selena Putri Satria. Ya. Jadi yang pertama, dengan mencuci tangan dengan sabun. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Nah, di sini saya akan menampilkan gambarnya, cara mencuci tangan dengan benar. Oke. Nah, yang kedua, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor. Nah, kita harus hindari tuh menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Soalnya itu rentan dengan virus. Tuh. Nah, yang ketiga, hindari kontak fisik ya. Soalnya kalau kita kontak langsung atau berkaitan dengan orang yang sakit, bisa saja kita tertular oleh virus corona. Nah, yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Soalnya mereka berpotensi juga untuk menyebarkan virus corona loh. Nah, yang kelima, membersihkan permukaan benda. Nah, membersihkan permukaan benda ini harus dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Seperti ini, ada tangan, mengelap-ngelap benda yang sering digunakan dengan antiseptik juga. Nah, yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin. Nah, habis bersin tuh, hasyu gitu kan. Terus tisunya ini yang sudah dipakai dibuang ke tong sampah. Nah, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Nah, jangan keluar rumah ketika sakit. Nah, itu penting banget tuh, supaya tidak menyebarkan virusnya apabila kalian terjangkit oleh virus corona ya, positif. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Masa kalian mau sih orang yang kalian cintai itu atau yang dekat dengan kalian itu kena penyakit? Enggak dong, kalian harus isolasi di rumah, minum obat, dan itu merupakan cara yang terbaik loh. Nah, yang terakhir nih, pasti kalian semua udah tahu kan ini poster apa, gambar apa? Ya, memakai masker. Karena setelah mengenakan masker, kita itu berpotensi aman dari virus. Soalnya kan virus ini penyebarannya dari saluran pernafasan. Nah, bila ada terjadi gejala-gejala saluran nafas itu, kita harus berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejalanya. Oke. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, kayaknya banyak sih. Ya udah. Terima kasih telah menonton. Goodbye.